السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada kejadian berikutnya dari sirah nabawiyah, adalah Ghazwat Badr al-Akhirah, perang Badr terakhir. Berarti perang Badr ada berapa? 3. Badr yang pertama, Badr al-Ula, yang kedua Badr al-Kubra, dan yang ketiga Badr al-Akhirah. Nah, adapun Badr yang pertama tidak terjadi peperangan. Badr yang kedua yang disebut dengan Badr al-Kubra, itu yang terjadi peperangan dahsyat yang tercatat sepanjang sejarah, bahkan turun ayat surat, bahkan yaitu surat Al-Anfal tentang kejadian perang Badr al-Kubra. Maka sekarang yang ketiga adalah Badr al-Akhirah. Perang Badr al-Akhirah di bulan Sya'ban pada tahun keempat Hijriah. Thumma kharaja fi Sya'ban ila Badrin limi'adi Abi Sufyan hatta nazalahu. Maka keluarlah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban menuju Badr untuk memenuhi tantangan Abu Sufyan dan musyrikin tahun yang lalu, yang menyatakan mau'iduna 'amal muqbil Badr, hatta nazalahu, sampai singgah beliau di sana. Fa aqama alaihi 8 layali yantadir Abu Sufyan. Rasulullah SAW dan kaum muslimin menunggu di Badr sampai 8 malam menunggu Abu Sufyan. Sesungguhnya Abu Sufyan keluar bersama pasukannya, tetapi hanya sampai daerah Majannah mereka balik. Enggak jadi. Kharaja Abu Sufyan fi ahli Makkah, keluar Abu Sufyan dengan beberapa pasukan Makkah hingga sampai daerah Majannah di nahiyatul Dhahran, di salah satu sisi Dhahran. Tsumma bada lahu fir ruju', tetapi kemudian terpikir olehnya untuk pulang saja, balik kembali. Yang kata orang balik kucing. Yani tidak jadi, takut atau sesuatu. Tetapi alasannya tentunya tidak bilang takut. Alasannya mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, innahu la yuslahukum illa 'amun khasib tar'auna fihi syajar. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya tidak tepat, tidak baik buat kalian kalau perang di musim paceklik seperti ini. Tar'auna fihi syajar, semestinya yang baik untuk kalian adalah perang di musim subur,
Tar'auna fihi syajar, engkau bisa mengembalakan kendaraan-kendaraanmu, unta-untamu dan kuda-kudamu di pepohonan. Wa tashrabuna fihi laban, maka kalian bisa minum susu-susu unta tadi. Ini mereka ketika berperang membawa unta-untanya. Di samping untuk tunggangan, juga untuk diambil susunya. Di samping diambil susunya, juga setiap hari atau setiap beberapa hari sekali mereka sembelih unta itu untuk dimakan. Sehingga daripada membawa daging untuk dipikul berat, bawa daging yang bisa jalan sendiri. Begitu. Sehingga mereka bawa unta untuk itu, untuk dimakan dagingnya dan untuk diminum susunya. Tetapi musim ini katanya, kata Abu Sufyan, paceklik, semua pohon kering, sehingga unta-unta itu nggak keluar susu, tidak keluar susu. Demikian pula kambing-kambing yang mereka bawa tidak mengeluarkan susunya. Maka kata mereka, kata Abu Sufyan, la yuslihukum illa amu qasim. Sungguh tidak tepat kalau kalian berangkat di musim yang seperti ini, kecuali kalau musim subur. Kalian bisa mengembalakan unta-unta kalian di pepohonan, tashrabuna fihi laban, dan kalian bisa meminum susunya. Wa inna amakum hadha amu jadab. Sedangkan tahun ini, sekarang ini adalah tahun jadab. Tahun paceklik. Wa inni raji'un, farji'u. Sedangkan aku ingin pulang. Maka pulanglah kalian. Faraja'an nas, maka pulanglah semua kaum musyrikin dengan alasan ini dan itu, pokoknya tidak berani memenuhi janjinya menantang perang di Badar. Sedangkan kaum muslimin menunggu sehari demi sehari, sehari demi sehari, sampai 8 hari menunggu kemunculan mereka, tidak muncul-muncul. Akhirnya samahum ahlu Makkah bijaishi sawiq. Akhirnya orang-orang Mekah, penduduk Mekah menjuluki tentara mereka sendiri dengan julukan tentara sawiq, katanya. Sawiq itu gandum yang sudah dihaluskan dan mereka biasa memakannya dengan susu. Semacam terigu dimasukkan ke susu, diaduk dan mereka minum. Ini makan apa minum? Dua-duanya. Karena walaupun bentuknya seperti cairan, tetapi dia sudah dikasih bubuk gandum. Itu dijuluki dengan sawiq. Tetapi ketika mereka pulang kembali hanya karena mereka tidak mendapatkan susu, maka balik nanti aja kalau musim subur supaya ada susu. Oh, jadi tentara kalian tentara sawiq, tentara susu atau tentara sawiq, tentara terigu. Yaqulun, inama kharajtum tashrabuna sawiq. Sesungguhnya kalian keluar itu hanya karena pingin minum sawiq, iya kan? Idzan kalau begitu kalian adalah tentara sawiq, kata mereka. Penduduk Mekah sendiri mengejek pasukan Abu Sufyan. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Badrin, sedangkan Rasulullah SAW tinggal di Badr, yantadiru Abu Sufyan li mi'adih, menunggu Abu Sufyan memenuhi janjinya. Fa'atahu Makhsy ibn Amr al-Dhamri, maka datanglah seorang yang bernama Makhsy ibn Amr al-Dhamri, wa huwa alladhi kana wada'ahu ala Bani Dhamrah fi ghazwati Waddan, dan dialah yang pernah diikat dengan perjanjian terhadap Bani Dhamrah pada perang Waddan. Faqala ya Muhammad, berkata orang tadi memanggil Rasulullah SAW, ya Muhammad, ajita li liqa'i Quraisy ala hadzal ma', apakah engkau datang ke sini untuk menunggu Quraisy di mata air Badr ini? Qala na'am, iya. Na'am ya akhaw Bani Dhamrah, iya wahai saudara Bani Dhamrah. Wa in syi'ta ma'a dzalika radatna ilaika ma kana bainana wa bainak thumma jaladnak. Kalau perlu silakan. Kalau kamu mau, silakan kamu batalkan perjanjian kita yang kemarin dan mari kita beradu perang. Rasulullah SAW menantang musyrik tadi yang sudah meminta perjanjian untuk tidak berperang. Maka kata Nabi, in syi'ta ma'a dzalika radatna ilaik. Kalau kamu mau, aku akan kembalikan jaminanmu, janjimu yang kemarin,
Aku kembalikan semuanya. Bainana wa bainak. Sehingga antara kami dengan kamu gak ada urusan apa-apa lagi. Silahkan. Tsumma jaladna. Kemudian kita bertanding. Bertanding dengan pedang. Hatta yahkumallah bainana wa bainak. Hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya antara aku dengan kamu. Qala la wallahi ya Muhammad. Ma lana bidzalika minka min hajah. Tidak wahai Muhammad. Sungguh tidak ada bagiku keperluan untuk melawan kamu. Ini dia tetap tidak mau, tidak berani untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadiru Abu Sufyan. Maka Rasulullah SAW bermukim di sana terus menunggu Abu Sufyan. Famarra bihi Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai. Kemudian datanglah Ma'bad ibn Abi Ma'bad dari suku Khuza'ah. Faqala wa qad ra'a makana Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata dalam keadaan sudah melihat posisi Rasulullah SAW dan untanya yang tinggal di sana atau singgah di sana. Maka datanglah Ma'bad ibn Abi Ma'bad. Kemudian membacakan ucapannya. Qad nafarat min rafqati Muhammadi wa ajwatin min Yathrib kal'anjadi. Tahwi ala dini abiha al-atludi. Qad ja'alat ma'a Khudaydin maw'idi. Wa ma'a dajnana laha duhal ghadi. Kata Ma'bad, telah lari, telah pergi rafqati Muhammad, orang-orang yang menemani Muhammad. Wa ajwatin min Yathrib kal'anjadi. Dan juga biji-biji ajwah, korma-korma ajwah dari negeri Yathrib. Seperti anjadi, seperti kismis yang hitam. Korma ajwah itu kecil-kecil. Yang kemudian sekarang harganya mahal. Dikatakan sebagai korma Nabi. Karena siapa yang memakan 7 butir korma ajwah, maka akan dilindungi dari syaitan. Sehari itu. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Sehingga harga korma ajwah jadi naik sekarang. Nah, ketika mereka tahu keutamaannya. Wa ajwatin min Yathrib kal'anjadi. Telah datang biji-biji ajwah dari Yathrib seperti kismis-kismis yang hitam. Kormanya kecil. Hampir setengah jempol begini. Nah, kalau digambarkan oleh Ma'bad bahwa pasukan kaum muslimin itu seperti korma ajwah, korma yang istimewa. Tahwi ala dini abiha al-atludi. Sedangkan mereka yang berjanji untuk bertemu, nafar, mereka sudah pergi lari. Telah lari. Tahwi ala dini abiha al-atludi. Mereka hanya ingin bernaung di agama nenek moyang mereka, al-atludi. Disebutkan di sini al-atlud adalah al-aqdam, yang dulu. Mereka hanya ingin agama nenek moyang mereka yang dulu. Waja'alat ma'a Khudaydin maw'idi. Maka sungguh telah dijadikan mata air Khudayd, ini nama lain dari mata air Badr, sebagai maw'idi, sebagai perjanjian. Ini tempat perjanjiannya. Wa ma dajnana laha duhal ghadi. Dan mata air Jadnan laha duhan, pada waktu duha nanti keesokan harinya. Gambaran Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai bahwa kalian adalah orang-orang yang berani, sedangkan mereka tidak akan datang kepadamu. Itu maknanya. Wa'adna, katakan oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga seorang penyair Islam, penyair Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Rasulullah SAW juga kadang-kadang memuji ucapan-ucapannya, syair-syairnya. Qala, dia berkata, wa'adna Aba Sufyani badran falam najid limi'adihi sidqan wa ma kana wafiya. Kami sudah berjanji dengan Abu Sufyan di Badr. Falam najid limi'adihi sidqan. Kami tidak mendapati perjanjiannya benar. Ini tidak benar perjanjiannya. Wa ma kana wafiyan, dan dia tidak menepati janjinya. Fa uqsim law wafaituna falaqitana la'ubat damiman wattaqadatil mawaliya. Sungguh aku bersumpah, kalau sampai terjadi perang ini, niscaya engkau, wahai Abu Sufyan, akan mendapati kami
dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Kami akan jadikan dia terhina dan akan kehilangan nanti wali-walinya. Wali-walinya, keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya akan kehilangan dia. Tarakna bihi awsalna Utbah wa ibnuhu wa Amrun Aba Jahlin taraknahu sawiya. Kami tinggalkan golongan orang-orang pengikut Utbah, rombongannya Utbah dan juga anaknya, dan juga Amr dan juga Abu Jahal. Kami tinggalkan semuanya dalam keadaan sawiyah. Ya, dia tinggal di negerinya, kami tinggalkan mereka di negerinya. Kami bikin mereka tidak berani keluar. Asaitum Rasulullah, kalian telah bermaksiat menentang Rasulullah. Uffin lidinikum, sungguh celaka agama kalian. Wa amrikumus sayyi alladzi kana ghawiyah, dan juga celaka urusan-urusan kalian yang jelek, rencana-rencana kalian yang jelek, yang merupakan rencana yang ghawiyah. Ghawiyah menyimpang, sesat. Ghawa. Fa inni wa in annaftumuni laqailun fidan li Rasulillah sallallahu ahli wa maliya. Dan aku mengucapkan wa in anaftumuni, walaupun kalian mencerca aku, mengejek aku tetap qailun, aku tetap berkata bahwa sebagai jaminan untuk Rasulullah SAW, keluargaku dan hartaku. Ini menunjukkan kepada musyrikin Quraisy bahwa dirinya walaupun dicerca, walaupun begini, walaupun dicemooh oleh mereka, tetap mengatakan dengan tegas bahwa aku mencintai Rasulullah SAW dan aku korbankan semuanya untuk Rasulullah SAW, keluargaku dan juga hartaku. Ata'na lam na'diluhu fina bighairihi, kami mentaati beliau. Ini Rasulullah SAW. Lam na'diluhu fina bighairihi, dan kami tidak mengimbangi dia dengan siapapun. Shihaban lana fi dhulmatil laili hadiya, sungguh pelita yang menerangi di malam yang gelap sebagai bimbingan. Ini pelita yang menerangi adalah Rasulullah SAW, yang membimbingku di masa gelap, kegelapan malam, yang membimbing, memberikan hidayah. Ini kejadian perang Badar al-akhirah. Berarti perang Badar al-ula dan al-akhirah, keduanya tidak terjadi peperangan. Tetapi sungguh tercatat dalam sejarah bahwa itu adalah peperangan. Perang urat syaraf, dan mereka termasuk yang kalah. Dan musyrikin termasuk yang kalah. Tidak berani untuk menemuinya. Alasan ini, alasan panas, alasan paceklik, alasan gak ada susu. Alasan yang memalukan. Ghazwat Daumatul Jandal. Yang berikutnya adalah perang Daumatul Jandal. Di bulan Rabi'ul Awal sanata khamsin, pada tahun kelima. Thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Madinah fa aqama biha syahran. Maka berpalinglah Rasulullah SAW pulang ke Madinah dan tinggal di Madinah sebulan. Hingga madha Dzulhijjah, sehingga lewat bulan Dzulhijjah. Wa walla tilkal hajjah al-musyrikun, maka haji saat itu dikuasai semuanya oleh musyrikin. Kaum muslimin belum bisa menginjak Mekah. Wa hiya sanata arba'in min maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, yaitu pada tahun keempat sejak kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Ini 4 Hijriah. Thumma ghaza Rasulullah SAW Daumatul Jandal. Kemudian ghaza Rasulullah SAW Daumatul Jandal, memerangi suku di Daumatul Jandal. Thumma raja'a qabla an yasil ilaiha, tapi kemudian kembali sebelum mencapai Daumatul Jandal. Walam yalqa qaidan, tidak menemui tipu daya apapun. Fa aqama bil Madinah baqiyat sanatihi, maka kemudian Rasulullah tinggal di Madinah sisa tahun itu semuanya. Kalau dikatakan ghaza, Rasulullah SAW ghaza, berarti Rasulullah SAW ikut berperang. Itu perbedaan dengan syariah. Ketika syariah, Rasulullah SAW mengutus pasukan. Tetapi kalau ghaza, maka dikatakan kharaja Rasulullah. Kalau kharaja Rasulullah SAW, selalu ada di sana sahabat yang menggantikan, atau sahabat yang ditugaskan untuk memimpin Madinah. Seperti pada perang Ghazwah yang
akhir tadi disebutkan istakmala 'alal Madinah Abdullah ibn Ubay bin Salul yang memimpin Madinah ketika Rasulullah SAW keluar dengan pasukannya ke Badar adalah anaknya sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ibn Ubay bin Salul diperintahkan oleh Nabi untuk memimpin Madinah. Bapaknya munafik, anaknya sahabat yang mulia yang diberi oleh Rasulullah SAW yakni kepercayaan untuk memimpin Madinah. Sedangkan Ghazwah Daumatul Jandal, Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk memimpin Madinah, yaitu Siba' ibn Urqutah. Istamala Rasulullah SAW alal Madinah. Rasulullah SAW meletakkan orang untuk memimpin di Madinah. Dalam perang ini Siba' ibn Urqutah. Yang berikutnya adalah Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Inilah perang yang besar juga di samping perang Uhud dan perang Badar. Sehingga perang-perang yang dahsyat, yang besar adalah perang Badar, kemudian perang Uhud, dan kemudian perang Khandaq. Thumma kanat Ghazwatul Khandaq fi Syawal sanata 50. Kemudian terjadilah perang Khandaq di bulan Syawal pada tahun kelima. Innahu kana min hadithil Khandaq anna nafaran minal Yahud. Pada perang Khandaq ini sesungguhnya awal mulanya adalah munculnya orang-orang Yahudi. Masih ingat pengusiran Bani Nadir? Lari kemana mereka ketika diusir dari Madinah? Sebagian ke Syam, sebagian ke Khaybar. Siapa yang lari ke Khaybar? Yang lari ke Khaybar tokoh-tokoh Yahudi. Ketika datang ke Khaybar dimuliakan dan dijadikan sebagai pemimpin. Yaitu Huyai ibn Akhtab dan juga Salam ibn Abil Fuqaiq, Kinanah ibn Abil Fuqaiq An-Nadri, dan juga Hawdah ibn Qais Al-Wa'ili, dan juga Abu Ammar Al-Wa'ili. Mereka berangkat fi nafarin min Bani Nadir, dengan beberapa golongan dari suku Bani Nadir, suku Yahudi, wa nafarin min Bani Wa'il, dan juga dari beberapa orang dari kalangan Wa'il, suku Wa'il. Wa humul ladina hazzabul ahzab ala Rasulullah SAW. Sesungguhnya merekalah yang membentuk pasukan sekutu, pasukan Ahzab untuk melawan Rasulullah SAW. Ini Yahud. Sudah dikatakan kemarin bahwa Yahud la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw mi wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Yahudi enggak akan berani melawan kalian kecuali dari balik-balik tembok atau di benteng-benteng mereka. Dengan kata lain, mereka penakut. Sehingga mereka tidak berani melawan langsung. Diawali ketika Rasulullah SAW akan memerangi mereka, mereka minta lari saja. Biarkan kami pergi. Kami nggak akan melawan, kami akan pergi saja. Ambil semua sisa hartanya, kami akan membawa secukup unta-unta kami. Apa itu? Pengecut, penakut. Sehingga ketika sampai di Khaybar, maka mereka tidak berpikir untuk melawan perang, tidak. Tapi berpikir bagaimana mengumpulkan orang-orang untuk berperang melawan Muhammad SAW. Bagaimana mengajak semua pihak. Orang-orang musyrikin Quraisy diajak. Orang-orang Khaybar tentu saja. Kemudian Arab-Arab di sekitar Mekah diajak oleh mereka. Dan semua suku-suku yang ada di sekitarnya diajak untuk berperang. Sehingga terbentuklah pasukan besar, pasukan Ahzab. Dari mana otaknya? Yahudi. Otaknya dari Salam ibn Abil Fuqaiq, dari Huyai ibn Al-Akhtab, dan dari tokoh-tokoh Yahudi yang lainnya. Humul ladina hazzabul ahzab, mereka lah yang membentuk pasukan sekutu. Kharaju hatta qadimu ala Quraisyin di Makkah. Mereka keluar sampai mereka mendatangi orang-orang Quraisy di Makkah. Fada'auhum ila hadir Rasulullah SAW. Mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka berkata, inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'silahu. Kami akan bersama kalian untuk memerangi mereka hatta nasta'silahu, sampai kita habiskan seakar-akarnya. Nah, asl maknanya menumpaskan sampai asluhu, sampai akarnya. Faqalat lahum Quraisy, maka Quraisy berkata pada mereka,
Ya ma'syar Yahud, ya. Innakum ahlal kitabil awal wal ilm bima asbahna nakhtalif fihi nahnu wa Muhammad. Apa dinuna khairun am dinuh? Lihat Quraisy. Ketika Yahudi mengajak untuk melawan Nabi Muhammad SAW, terheran-heran dan bertanya dengan pertanyaan yang menyelidik. Bukankah kalian wahai Yahudi adalah ahlul kitab, memiliki ilmu dari langit dan mendapatkan kitab dari nabi-nabi kalian? Baik, sekarang apa yang diperselisihkan antara kami dengan Muhammad adalah masalah agama. Menurut kalian, mana yang lebih baik, agama kami atau agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa demikian? Karena sebelum datangnya Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi selalu membenci musyrikin dan selalu menantang-nantang. Nanti kalau datang seorang nabi, maka kami akan memerangi kalian bersama nabi kami. Karena mereka memiliki ilmu. Wah, ini musyrikin. Nabi ketika datang pasti akan mengajarkan tauhid dan memerangi musyrikin. Ini ucapan Yahudi yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Apakah di Madinah ataupun di Mekah, mereka sudah tahu. Yahudi selalu begitu. Selalu menantang, nanti kalau datang Nabi. Nanti kalau datang Nabi. Awas kalau datang Nabi. Selalu mengancam dengan kedatangan Nabi. Kami akan perangi kalian bersama Nabi kami. Bahwa kalau Nabi datang, akan memerangi musyrikin. Tiba-tiba sekarang datang kepada musyrikin. Dan mengajak musyrikin untuk memerangi Nabi. Ini keanehan. Maka orang-orang Arab tidak bodoh. Bertanya kepadanya, Taib, saya mau tanya dulu. Menurut kalian, wahai Yahud, ahlul kitab, memiliki kitab, memiliki ilmu. Agama kami dengan agamanya Muhammad bagus mana menurut kalian? Subhanallah. Apa yang diucapkan oleh Yahud? Qalu, mereka menjawab, bal dinukum khairun min dinihi wa atamma awla bil haqqi minhu wa antum awla bil haqqi minhu. Astagfirullah. Kata Yahud, bahkan agama kalian lebih baik dari agama dia. Bahkan kalian aula bil haqqi, kalian lebih utama dengan kebenaran daripada dia. Ajib. Wallahi, ini sungguh mereka bukan tidak tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Bukan tidak pernah dengar, tetapi mereka lemparkan kitabnya wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitab mereka di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu janji Allah akan datang Nabi. Mereka tahu namanya Ahmad Muhammad. Mereka tahu bahwasanya nanti akan begini, akan semua. Detail mereka tahu. Tetapi ketika ditanya oleh musyrikin, siapa yang lebih baik agamanya? Agama kalian atau agama dia? Agama syirik. Yang kemarin-kemarin dia mengancam akan memerangi sebelum datangnya Nabi. Sekarang justru menyatakan agama kalian lebih baik dari agama dia. Na'udzubillah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya kepada Rasulullah SAW memberitakan ucapan-ucapan Yahudi. Ucapan orang-orang kafir. Alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Kata Allah, alam tara, tidakkah kau lihat orang-orang yang mendapatkan bagian dari kitab ternyata yu'minuna bil jibti wat taghut, ternyata mereka lebih percaya kepada jibt dan taghut, syaitan. Yaquluna lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mengatakan pada orang kafir bahwa kalian lebih mendapatkan bimbingan, lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Ulaika alladzina la'anahumullah. Merekalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Wa man yal'anillah falan tajid lahu nasira. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah maka tidak akan mendapatkan pembela, tidak akan mendapatkan penolong. Lihat ucapan Allah SWT memberitakan pada Rasulullah SAW bahwa Yahudi mendatangi tokoh-tokoh musyrikin jahiliyah dan lebih percaya kepada jibti wa taghut dan menyatakan musyrikin lebih mendapatkan bimbingan daripada orang beriman. Wallah, demi Allah, mereka bukan tidak tahu. Demi Allah, Yahudi bukan tidak tahu tentang
musyrikin itu kafir? Bukan tidak tahu, tahu. Tetapi hawa nafsu menguasai mereka. Mereka berpikir kalau melawan nggak berani, takut. Akhirnya mengajak musyrikin untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu dengki, hasad kepada manusia ketika mereka diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala fadilah-fadilahnya? Ketika Allah berikan kepada mereka fadilah-fadilah. Yani apakah Yahudi tadi dengki, hasad karena Allah berikan kenabian kepada Nabi Muhammad SAW? Sungguh benar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Memang Yahud hasad, dengki. Mereka mengancam musyrikin. Nanti kalau datang Nabi, kami akan perangi kalian bersama Nabi kami. Ternyata Nabinya diutus dari kalangan Arab, justru dari tengah-tengah musyrikin. Justru dari orang-orang Quraisy Nabinya. Maka mereka dengki. Tetapi berubah di akhirnya meminta bantuan musyrikin Quraisy untuk memerangi Nabi. Padahal awalnya menentang Nabi karena Nabinya dari Quraisy. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama yang bolak-balik. Agama yang na'udzubillah. Agamanya mereka-mereka yang tidak memiliki pendirian. Maka kata Allah, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih? Apakah mereka dengki dengan manusia karena manusia itu diberikan oleh Allah fadilah kepadanya? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Padahal kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim Alkitab wal hikmah. Dan kami berikan kepada mereka kerajaan, kepemimpinan yang besar. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang menentang. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Dan cukup jahannam sebagai azab buat mereka yang membakar. Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah karena diakui oleh mereka. Padahal Ibrahim itu juga alaihissalam yang merupakan nenek moyangnya orang-orang Quraisy. Kenapa kalian hasad ketika yang jadi nabi adalah orang-orang Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW? Kenapa kalian dengki? Padahal kata Allah, kami telah berikan kebaikan, keutamaan, kenabian kepada Ibrahim dan keluarganya. Kenapa dikatakan dengan keluarganya? Ibrahim dan anaknya Ishak dan anaknya Yakub, Ismail dan anaknya Ishak, Yakub dan anaknya sampai kepada Yahudi. Sedangkan Ismail juga dari Ibrahim dan anaknya turunannya adalah Quraisy. Berarti sesungguhnya apa yang Allah berikan tetap kepada keluarga Ibrahim, tidak berubah. Mereka iri dengki hanya karena kesukuan. Kalau melihat sedikit sejarah, bahwasanya Rasulullah SAW juga dari turunan Ibrahim. Sebagaimana nabi-nabi kalian wahai Yahudi juga dari turunan Ibrahim alaihissalam. Maka dengan ini, maka Yahudi kafir. Ketika menentang Rasulullah SAW, ketika menantang perang kepada Rasulullah SAW, ketika mengajak musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW, ketika mengatakan bahwa agama musyrikin lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad SAW, maka mereka kafir. Barang siapa tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, maka dia kafir. Maka jangan diputar balikkan sejarah. Jangan kemudian mengambil ayat-ayat yang memberitakan tentang Bani Israel. Yang Allah menyatakan, aku telah muliakan engkau di atas seluruh alam. Bani Israel dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Berarti mereka lebih baik dari kaum muslimin. Jangan pura-pura bodoh. Baca sejarah. Bahwa mereka dimuliakan oleh Allah di atas orang-orang lain, di atas bangsa-bangsa lain ketika itu. Di zaman itu. Sampai kemudian Allah laknat mereka. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah au ashadda qaswa. Kemudian keras hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi.
Dan sampai ayat ini turun kepada Rasulullah SAW dan menyatakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang Allah laknat. Kalau pengakuan, na'am, mereka mengaku pengikut Nabi Musa, mereka mengaku beribadah pada Allah, mereka mengaku berpegang dengan kitab Allah Taurat. Nah, tapi sungguh demi Allah, mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka. Dan mereka tentang Nabi yang Allah utus, Nabi yang terakhir. Dan mereka bahkan memerangi orang beriman bersama musyrikin kafir. Falamma qalu dzalika liquraisy sarrahum wa nashiqu. Ketika jawaban orang Yahudi tadi didengar oleh Quraisy, baru orang-orang Quraisy mau bergabung. Tadi ada mau. Ini aneh ngajak kita padahal dulu pencerca kita. Tanya dulu. Dijawab. Kamu lebih baik dari mereka. Kamu lebih dekat pada kebenaran daripada muslimin. Baru mereka tenang. Maka musyrikin pun berpikir, kalau berperang bersama-sama akan lebih besar dan lebih kuat dan akan lebih menang. Sehingga terjadilah pasukan Ahzab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذن ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.